Selamat tahun baru buat saudara sekalian. Dan saya senang berjumpa dan kembali dengan saudara. Kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Pagi hari ini di pembuka tahun 2022, judul khotbah yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah sadar. Bilang kanan kirinya, sadar. Tetapi ini surveinya. Nah, tahukah saudara dari kisah tadi, saudara, ada seseorang yang punya keinginan sembuh karena dia sakit selama berapa tahun? 38 tahun lumpuh, saudara. Mengapa dia bisa lumpuh? Menurut Alkitab, kalau nanti saudara baca ayat-ayat selanjutnya, ayat 10, 11, 12, di situ Tuhan Yesus bilang, kamu jangan buat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk padamu. Jadi dia bisa lumpuh karena dia berbuat dosa, saudara. Nah, waktu Yesus menghampiri dia, Yesus itu cuma tanya satu hal. Pertanyaannya apa, saudara? Maukah engkau sembuh? Nah, ada hikmat yang luar biasa yang Tuhan kasih ke saya pagi ini untuk saya dan juga untuk saudara sekalian. Orang lumpuh ini memiliki sakit di mana karena penyakit ini ia tidak dapat berjalan. Sekali lagi saya katakan, kelumpuhan yang dia alami itu bukan masalah utamanya. Kelumpuhan yang dia alami adalah akibat dari masalah yang ia perbuat. Dan ketika dia berurusan dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia menjawab apa? Tidak ada. Tidak ada. Dua kata ini selalu muncul dan menjadi banyak alasan setiap manusia, saudara. Tidak ada. Ya, saya mau aja bisnis, tapi tidak ada modal. Saya sih mau aja sukses, tapi tidak ada koneksi. Saya lagi pas siapin khotbah ini ya, saya mikir-mikir ya. Masa iya sih ada orang 38 tahun hidupnya nggak berubah-berubah gitu kan? Terus saya coba lihat-lihat, baca lagi Alkitab. Sebetulnya ada clue-nya, saudara. Ada clue-nya, yaitu di ayatnya yang ketiga. Di ayat yang ketiga itu bilang begini, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Nah, di situ ada jenis penyakitnya. Jenis penyakitnya apa aja? Orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Terus saya mikir, kalau saya jadi orang lumpuh ini, kan saya harus pakai taktik dong, bener gak? Ini saya mau sembuh nih, ya kan? Ternyata cara sembuhnya tunggu malaikat Tuhan datang tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba berarti tidak terschedule, nggak ada jadwalnya, ya kan? Pokoknya dia datang tiba-tiba, dia udang-udang itu air, yang masuk pertama yang sembuh. Saya cek kan, ada orang buta. Orang buta kelemahannya apa? Nggak bisa lihat apa? Nggak bisa lihat kalau malaikatnya turun. Udah menang belum satu langkah? Udah menang satu langkah, ya kan? Tinggal cek dong, serambi mana yang didudukin orang buta. Oh, ada orang buta, sini nih serambinya. Oke, gue udah menang satu langkah. Abis itu orang apa? Orang timpang. Orang timpang tuh orang apa? Pincang. Pincang bisa ngeliat gak? Bisa. Terus apalagi kelebihannya? Dia gak selumpuh saya. Bener gak? Kan saya lumpuh nih ceritanya nih. Tapi gak dibilang gak bisa bergerak, bisa. Karena dibilang apa? Cuman kalah cepat, ya kan? Oh, berarti kalau saya mau ngalahin orang timpang gimana caranya? Baru di situ ada lagi orang lumpuh, senasib. Ini mah sama lah, ya kan? Kalau gua lawan lu mah kita kekuatannya sama. Berarti kira-kira si orang lumpuh 38 tahun ini saingan terberatnya orang apa, saudara? Orang timpang. Saya lagi mikir, ini kok orang nggak mikir sampai sana ya? Dia cuma mikirnya nggak ada orang yang bantu. Lah sekarang siapa yang mau bantu dia? Orang buta. Orang buta juga nggak tahu kapan malaikat Tuhan yang datang. Tapi orang buta, apa yang dia lakukan supaya dia bisa sembuh? Oh, kalau dia dengar nih, ya kan, airnya itu goyang, kan orang ceprak-ceprak gitu kan. Mungkin dia langsung lompat. Terus saya mikir-mikir, tadi saya lagi nyiapin ini, saya ketawa-tawa, istri saya tanya kenapa ketawa. Saya cuma lagi ngebayangin aja di si orang ini, orang yang 38 tahun ini. Tahu gak kenapa dia nggak pernah nyemplung, saudara? Kan tadi dia nyalain orang lain, dia fokus sama yang nggak ada. Dia nggak pernah nyemplung, dia nggak pernah mau nyemplung. Kenapa dia nggak pernah nyemplung? Dia nggak yakin kalau nanti dia yang pertamanya masuk kolam. Karena kalau bukan dia yang pertama masuk kolam, dia sembuh gak? Enggak. Terus dia lumpuh. Orang lumpuh masuk kolam, apa akibatnya, saudara?
Nangkep gak sampai sini nih? Nangkep gak? Ini Tuhan bicara sama saya lewat perikop ini, sehingga waktu Tuhan datang kepada dia, tahu nggak Tuhan bilangnya apa? Get up, katanya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tuhan mau bilang, sadar dong lu. Sadar, lu sadar. Sadar apa? Sadar. Gak perlu orang lain harus ada bantu lu. Sadar sama apa yang lu punya. Sadar dong ya. Dia gak mau nyemplung juga kok. Dia udah tahu. Dia udah tahu nih, oh kalau air kolam itu digoncangin, kalau saya jadi dia 38 tahun masa lu gak belajar sih? Gila lu 38 tahun. Ya minimal saudara harus posisinya ada di mana? Di pinggir kolam dong, bener gak? Di pinggir kolam. Masalahnya kalaupun ada orang yang mau bantuin dia mau gak? Belum tentu juga dia mau. Kenapa? Kalau sembuh. Kalau kagak, lah kan harus ada yang bantuin lagi di dalam kolam. Kalau enggak apa? Tenggelam. Jadi banyak orang saudara, banyak orang tahu caranya sembuh, tahu. Tapi persoalannya mau juga. Tapi persoalannya dia melangkah enggak untuk kepada apa yang dia tahu dan dia mau? Enggak semua. Makanya Yesus bilang sama dia, sadar, bangunlah. Itu yang kamu mau kan, bangun dan bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada orang tahu nggak bagaimana langsing? Tahu, banyak yang tahu. Video-video tutorial bagaimana menurunkan berat badan juga banyak. Udah tahu rumusnya sukses, tahu bagaimana dipromosi, tahu. Kita nih banyak tahu, kemauannya juga masih ada sih. Banyak mau, banyak tahu. Yang kurang cuma satu saudara, apa? Action yang apa? Yang nyemplung. Sadar bahwa kalau saudara mau mendapatkan apa yang saudara mau dan saudara tahu, saudara cuma kurang satu, harus nyemplung. Nyemplung itu apa sih? Bahasa semuanya, apa tuh maksudnya? Sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh, nggak ada putar balik lagi. Di awal tahun 2022 ini, Tuhan bicara sama saya, jangan bergantung sama orang lain. Bukan salah orang lain. Sekarang tinggal kamunya. Tuhan udah kasih berkat depan mata, tapi kalau kamu nggak mau nyemplung juga. Makanya kita kalau jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang nyemplung, saudara, yang sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah Kristennya. Amin, saudara. Banyak orang saudara dalam hidup ini nggak sadar untuk apa? Nyemplung udah. Kalau bahasa kerennya mah all out, sungguh-sungguh. Mari sungguh-sungguh jadi suami, amin saudara. Mari sungguh-sungguh jadi istri, sungguh-sungguh jadi apa yang saudara mau. Jangan salahin orang lain. Nggak ada yang bantu sih, nggak ada yang ini sih, nggak ada yang ini. Nggak akan ada, saudara. Karena persoalannya, jadi persoalan utama si lumpuh ini adalah dia aja nggak membantu dirinya sendiri. Makanya Yesus hadir di dia, lalu Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tuhan mau bilang, sadar, wake up, sadar, ayo kita all out. Kalau bahasanya orang-orang jualan, ayo kita gaspol. Kita ini menurut saya harus sadar dari awal tahun, saudara apa sih yang saudara mau? Kalau itu yang saudara mau, perjuangkan habis-habisan. Sungguh-sungguh nyemplung. Saya harap awal tahun ini kita sadar. Amin saudara. Bilang kanan kirinya sadar. Oh gini, gini. Nanti gue begini, nanti alasan terus. Saya mau bilang sama saudara, dalam hidup cuma dua kata Ya kan saya suka ajarin, inget ya, cuma dua E yang pertama execute, saudara mengeksekusi apa yang saudara mau, atau saudara yang kedua, saudara excuse. Apa tuh excuse? Cari alasan. Saya mau katakan sama saudara, kalau orang mau sukses, dia punya alasan nggak? Punya. Mau gagal punya alasan nggak? Punya. Pokoknya tiap apa yang saudara mau pasti ada alasannya. Tapi nggak ada banyak orang yang execute apa yang dia mau, mengeksekusi apa yang dia mau. Pak, apa yang Bapak mau, biar keluarga bahagia, biar untuk jadi suami yang lebih baik, udahlah, all out lah menjadi seorang suami. Ibu-ibu jadi seorang istri, all out lah. Jangan sampai hidup kita kayak orang lumpuh 38 tahun. 38 tahun hidupnya stagnan, begitu-begitu aja. Saya mau tutup dengan kisah ini. Kemarin saya baru teleponan sama kawan.
Sebelum teleponan sama kawan lama ini, saya ketemu bulan lalunya sama dia. Kita dulu sama-sama di sebuah kantor bekerja. Jadi udah kenal dari 2007, saudara. Udah kenal dari 2007. Saya juga share sama istri saya waktu saya ketemu, terus kemarin teleponan. Dan dia bilang begini sama saya, wah gila ya, lu bisa begitu ya Jun ya. Wah lu punya pengalaman begini ya. Kok bisa sih ya? Saya share tuh sama dia, lu juga bisa. Kalau lu mau. Abis lu mau lu apa? Lu bertindak. Tapi serem juga ya. Kalau gagal gimana? Kan ini semua pertanyaan orang, benar gak? Kalau gagal gimana? Kalau ini gimana? Kalau begini gimana? Ya saya bilang apapun yang kita lakuin kan resikonya cuma 2. Kalau nggak gagal, sukses itu aja kan. Kalau nggak gagal, sukses. Saya bilang gini bro, ini kayak Petrus keluar dari perahu jalan di atas air. Yesus bilang apa? Sini datang. Lalu Petrus jalan di atas air. Untuk ngapain Petrus jalan di atas air? Ketemu Yesus. Kan Yesus yang panggil. Di sini dia jalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Habis Yesus Petrus tenggelam, Tuhan tolong Petrus. Tapi kalau Tuhan tidak tolong Petrus, nih saya kasih ilustrasi. Kalau Tuhan tidak tolong Petrus, Petrus tetap tenggelam, Petrus apa jadinya? Mati. Kalau Petrus mati ketemu siapa? Ketemu Yesus lagi. Saya mau bilang sama saudara ya, yuk kita sadar, hidup dalam Tuhan tuh paling enak saudara. Karena waktu saudara mau untuk nyemplung, untuk meraih apa yang saudara inginkan dalam hidup ini, Tuhanlah yang menyertai saudara. Bukan sukses gagal itu apakah nanti kita bisa dapat apa enggak. Sukses itu adalah waktu saudara berjalan bersama Tuhan. Biar kiranya dari awal tahun ini saudara ingat, saudara sadar bahwa Tuhanlah yang juga sudah menunggu saudara di 31 Desember 2022. Sehingga sepanjang tahun ini suka duka saudara lewati bersama Tuhan. Jangan ragu lagi. Amin saudara. Tahun 2022 ini jangan ragu lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.